Jaya. Papua juara. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk semua. Saya persilakan berdiri sebentar. Boleh berdiri sebentar. Dari jam berapa di sini? Jam berapa? Jam 8 ya. Saya hitung sampai 1, 2, 3, sampai 10. Kawan-kawan berusaha untuk menggapai sesuatu yang ada di atas, ya. Jadi 1, 2, 3, sampai 10 ya. 1, 2 dengan tangannya, 2 silakan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jatuhkan. Nah, rasanya gimana? Silakan duduk. Baik, pada sore hari ini Bapak Ibu kawan-kawan akan dibekali sedikit tentang yang namanya bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar. Apa itu bantuan hidup dasar? Ya. Mungkin slide-nya bisa di. Apa itu bantuan hidup dasar? Sesuatu yang diberikan kepada korban, ya, baik yang sadar maupun yang tidak sadar, supaya apa? Supaya dia tetap apa? Dia tetap apa? Dia tetap hidup. Dia boleh tetap ditolong. Berapa banyak orang kesehatan yang ada di sini? Adakah yang namanya orang kesehatan? Dari D3 kesehatan, pendidikan kesehatan ada? Ada? Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, angkat saja. Honornya nggak dipotong. Jurusan keperawatan ada? Halo? Jurusan keperawatan ada? Tolong jempolnya. Ada? Kebidanan ada? Dari mana kalau begitu? Jurusannya dari mana saja? Oke. Lanjut. Bantuan hidup dasar ya adalah usaha untuk mempertahankan kehidupan saat penderita mengalami keadaan yang mengancam. Ya. Bantuan itu diberikan bagi korban yang kehidupannya terancam atau diancam. Ya. Apa? Siapa yang ancam dia sampai kita harus kasih bantuan? Siapa yang ancam dia? Karena apa? Karena cedera, karena kejadian yang menimpa dirinya. Contoh kejadian itu apa? Kejadian itu apa? Yang sehari-hari kita jumpai di lingkungan kita. Apa? Kecelakaan lalu lintas. Apa lagi? Pingsan. Pingsan karena apa? Wah, juara semua ya. Oke, ya. Event yang nanti kawan-kawan ikut ini kira-kira orang banyak tidak? Banyak tidak? Banyak tidak? Banyak ya. Oleh sebab itu, kawan-kawan dibekali sedikit saja. Sedikit saja ya. Bantuan hidup dasar yang sebentar saya kasih, itu yang jelas, pertama, tidak menggunakan cairan infus. Jadi tidak perlu lagi untuk infus-infus ya. Kedua, tidak perlu menggunakan obat. Yang ketiga, tidak perlu menggunakan alat-alat yang namanya kejutan listrik untuk di jantung dan lain sebagainya.
Tiga hal ini itu akan dilakukan oleh tenaga yang ada di puskesmas maupun yang ada di rumah sakit. Oleh sebab itu saya minta sedikit konsen, ya, sedikit konsen untuk yang satu ini. Lanjut. Nah, lanjut aja. Tidak menggunakan cairan intravena atau infus, ya. Tidak menggunakan obat-obat, juga tidak menggunakan kejutan listrik. Nah, otak dan jantung kita, ya, otak dan jantung kita kalau 3 sampai 8 menit tidak mendapatkan oksigen O2, maka akan apa? Akan apa? Akan apa? Ingat baik-baik, ya. 3 sampai 8 menit itu lama tidak? Lama tidak? Lama tidak? Halo, 3 sampai 8 menit lama tidak? Tidak lama. Tidak lama. Ya. Kalau sekarang saya bilang kita jalan sampai ke ruko, itu menghabiskan berapa menit? Menghabiskan berapa menit? Dari sini sampai ke sana kembali lagi. Pasti di atas 10 menit. Otak dan jantung kita, ya, 3 sampai 8 menit kalau tidak mendapatkan oksigen, maka akan mati. Jadi jangan main-main sama oksigen, ya. Siapa yang berani bisa menghitung oksigen yang dia sudah dapat dari mulai lahir sampai sekarang? Ada? Pasti tidak ada, ya. Lanjut. Nah, ada 2 kematian, ya. Perlu diingat ada 2 kematian. Yang pertama adalah kematian klinis. Kematian klinis itu adalah kematian yang diakibatkan karena nafasnya sudah tidak ada dan jantungnya sudah apa? Jantungnya sudah apa? Tidak memompa lagi. Itu mati klinis. Ya. Orang bilang, dia sudah mati tapi dia bangkit lagi. Dia sudah mati tapi dia bangkit lagi. Itu akibat dari apa? Nafas dan jantungnya sudah tidak apa? Sudah tidak mendapatkan suplai oksigen lagi. Terus, apa itu mati biologis? Mati biologis itu mati beneran, mati yang tidak main-main. Artinya apa? Sistem kita yang ada di otak ini sudah apa? Sudah tidak bisa berfungsi. Ya, sudah tidak bisa berfungsi. Oleh sebab itu, sama teman, sama siapa saja, jangan sekali-sekali apa? Dari belakang, ya. Disinilah pusat kita, ya, untuk mengatur semuanya, ya, ada di otak kita, ya. Lanjut. Jadi ingat-ingat ada 2 kematian, ya. Pertama mati klinis, mati biologis. Mati klinis adalah mati di mana jantung sama nafas sudah tidak apa? Tidak berfungsi. Tapi masih bisa apa? Masih bisa hidup, ya, masih bisa hidup. Lanjut. Nah, keterlambatan dalam memberikan bantuan. Waktu kita dalam memberikan bantuan itu 1 sampai dengan 10 menit, ya. 1 sampai dengan 10 menit. Ketika ada teman yang pingsan, ketika ada tamu kita yang pingsan, ya. Kalau kita berikan pertolongan, ya, kalau kita berikan pertolongan terlambat 1 menit, maka keberhasilan untuk dia bisa sadar, dia bisa kembali seperti biasa, itu 98% dari 100%. Mengerti, ya? Jadi kalau ada yang pingsan di atas sana, ya, misalnya ada yang pingsan di atas sana, maka teman-teman dari sana kasih tahu, ada yang pingsan, minta tolong. Kalau ada respon ke atas, kurang dari 1 menit, maka
yang bersangkutan bisa selamat, bisa ditolong. Kalau 3 menit baru kita sampai di tempat, 3 menit baru bisa ada di tempat dan menolong dia, maka kemungkinan besar dia bisa apa? Bisa selamat 50%. Kemungkinan dia selamat 50% bisa. Ya. Kalau 10 menit saya terlambat sampai di tempat, kemungkinan dia selamat bisa? Jangan bermain dengan waktu ketika kita menolong orang. Betapa pentingnya waktu itu, ya. Jadi kalau ada misalnya ya, ada keluarga yang stroke, ada yang jatuh, ada yang pingsan dan lain sebagainya, ya. Waktu itu sangat penting. Ya, waktu itu sangat penting untuk memberikan pertolongan. Lanjut. Oke. Kita bicara RW. RW dengan bahasa, salah satu bahasa di Port Dumbai, di kota ini dong bilang jalan nafas. Jalan nafas, airway, ya, airway. A, B, dan C. A adalah airway. Airway adalah jalan. Ketika seseorang jatuh, pingsan, dan lain sebagainya, yang perlu dievaluasi adalah jalan nafasnya. Saya mau tanya dulu, mana jalan nafas? Mana jalan nafas, Mas? Ini. Jalan nafas itu yang mana? Naik di atas. Mana jalan nafas? Jalan nafas yang mana? Dari mana? Dari mulut ke? Oh, yang penting bukan dari mulut ke kaki ya. Jalan nafas. Kenapa mesti jalan nafas yang menjadi prioritas? Ya. Ketika kita jatuh, ketika kita ditabrak, ketika kita diapakan saja, atau adik-adik kita, anak-anak kita yang bermain di pagar, di mana saja jatuh, biasa respon utama adalah muntah. Ya. Respon pertama adalah muntah. Kalau dia muntah, berarti muntahnya tuh harus diapakan? Harus diapakan? Muntahnya di mulut itu harus diapakan? Dikeluarin, ya, dibersihkan, ya. Mungkin bukan cuma di mulut, boleh jadi di mana lagi? Boleh jadi di mana lagi? Di hidung. Hidungnya keluarkan apa? Keluarkan darah, ya. Jangankan jatuh, makan di satu meja, sambil cerita, sambil ketawa. Akhirnya apa? Ke apa? Kesedak. Kalau kesedak dia biasanya responnya keluar di mana? Keluar di mana? Keluar di hidung. Ya. Itulah sebabnya orang tua kita bilang apa? Kalau makan, jangan cerita. Ya. Yang berikut, breathing, pernapasan. Ya, yang harus dilihat adalah pernapasannya. Pernapasannya ada atau tidak? Ketika kita jumpai seseorang, ya, seseorang yang pingsan, yang tergeletak, RW-nya setelah kita lihat, jalan nafasnya sudah kita lihat pernapasannya. Ya, pernapasannya. Ada tidak? Bagaimana cara tahu kalau pernapasannya ada atau tidak? Kalau dia jatuh, terus apa? Dilihat kembang kempis dari dada. Dia bernafas atau tidak? Ya, ada caranya.
Yang berikut adalah jantung dan pembuluh darah. Kadang-kadang orang jatuh ya, dipukul atau apa, biasanya mereka suka apa? Raba di nadinya masih ada atau tidak? Kalau enggak mereka suka apa? Masih berdenyut atau tidak? Ya. Ilmu ini bukan harus dimiliki oleh dokter, perawat, bidan atau tenaga. Bapak Ibu punya hak untuk harus tahu ya. Karena ketika Om Kifli rumahnya di mana? Rumah di mana? Kota Raja. Kota Raja itu sebelah mana? Kota Raja Dalam. Kota Raja Dalam dengan puskesmas Kota Raja dekat atau jauh? Jauh kan? Ketika seseorang, minta maaf, jadi contoh saja. Ketika seseorang di rumahnya kakak Kifli ini pingsan, Kifli harus ke puskesmas cari tenaga kesehatan. Berapa waktu yang dia harus buang? Hah? Berapa waktu? Mungkin lebih 1 jam. Mungkin lebih dari 30 menit. Mungkin lebih dari 20 menit. Terlambat atau tidak? Terlambat atau tidak? Oleh sebab itu pada kesempatan ini kawan-kawan dibekali ya. Dibekali sedikit, minimal ada gambaran. Lanjut. Ini adalah gambaran daripada kita semua. Laki-laki dan perempuan gambarnya sama. Bagian-bagiannya pun sama, tidak beda. Ini adalah bagian-bagian daripada rongga pernapasan atau jalan napas kita. Ini semua bahasa Sanskerta ya, bahasa-bahasa kesehatan. Jadi hanya untuk diketahui. Lanjut. Nah, sebelum tahap RW, lakukan prosedur awal di bawah ini. Jadi ketika nanti misalnya dalam satu bis ya, kan kawan-kawan ini nanti akan ikut menempel di tim ya. Misalnya ada yang tugas di tim, para tamu-tamu kita ya. Terus ada kejadian ya. Kalau ada kejadian maka pastikan tingkat kesadaran daripada seseorang. Ketika dia pingsan ya, ketika dia pingsan pastikan dia itu betul-betul pingsan atau tidak. Ya. Dia pingsan atau tidak, atau dia buat-buat. Hari ini juga kan boleh jadi ada teman-teman kita, ada adik-adik kita ya, yang mungkin putus cinta, ditinggal sama pacar, tiba-tiba di dalam kamar ada baygon dengan klorokin misalnya, atau dengan paracetamol, padahal dia tidak minum, dia cuma taruh apa? Gosok-gosok di sini. Akhirnya ketika pintu dibuka, wih, ini si A sudah apa? Sudah minum baygon dengan obat. Padahal dia cuma taruh-taruh di sini, hanya kasih apa? Gertak orang tua misalnya. Ya. Pastikan bahwa dia sadar atau tidak. Caranya, kalau misalnya kita tahu namanya, sapa dia, Bram, ya, Lydia. Dia berespon atau tidak? Ya. Kalau belum lagi, ya, misalnya dia dalam keadaan terlentang, jatuh tidur, coba aja di sini toh, dicubit sedikit. Dia begini atau tidak? Misalnya, itu trik-trik ya. Kalaupun tidak, lepas alasnya, colek telapaknya, ya. Pastikan bahwa dia betul-betul sadar atau memang tidak sadar, ya. Kalau misalnya dia tidak sadar, ya, kalau misalnya dia tidak sadar, maka
harus kita minta bantuan. Harus kita minta tolong kepada orang lain, ya. Harus sadar bahwa saya sendiri tidak bisa apa? Tidak bisa mengerjakan kondisi seperti ini, kejadian seperti ini. Harus minta pertolongan. Oh. Slide. Kembali. Ya. Kalau posisinya tidak bagus, ya, maka kita perbaiki posisinya sehingga korban itu merasa nyaman, ya. Kalau dia itu wanita, misalnya kalau bajunya kurang bagus, ya, agak sedikit miring atau dan lain sebagainya, menimbulkan banyak yang datang harus melihat, maka perbaiki bajunya, ya, perbaiki sehingga dia merasa nyaman. Atur posisi penolong. Kalau misalnya tim sudah ada, maka ketika kita mau evakuasi, kita atur, ya. Siapa di mana untuk evakuasi. Lanjut. Nah, cara menilai kalau misalnya orang itu dia sadar tadi, ya, tapi kalau tidak sadar, ya, kalau dia sadar berarti dia bisa jawab pertanyaan kita, ya. Kalau dia buat-buat, perhatikan saja matanya. Siapa di antara kita yang bisa tutup mata begini dan bola matanya tidak bergerak? Ada. Dalam hitungan 10, 20 atau 15 menit pasti tidak ada. Semua akan bergerak, ya. Semua akan bergerak. Ketika kita pejamkan mata kita, pasti bola mata kita akan lari-lari. Jadi perhatikan, ya. Kalau dia masih bisa berbicara berarti jalan nafasnya apa? Bagus, tidak tersumbat, ya. Mau tahu kalau jalan nafas kita tersumbat, ya. Dengar orang gemuk tidur saja. Pasti apa? Pasti dia apa? Pasti dia apa? Mengapa? Dia ngorok, ya. Kenapa dia ngorok? Karena lidahnya jatuh ke belakang menutupi jalan nafas, ya. Itu yang paling simpel, yang paling sederhana. Lanjut. Nah, ketika kita mau melakukan penilaian terhadap seseorang yang pingsan, ya, maka yang tidak sadar, maka lihat, dengar, dan rasakan. Lihat, dengar, dan rasakan. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Tadi, kembang kempis, dada. Dia masih bernafas atau tidak? Apa yang didengar? Hembusan nafasnya ada keluar dari mulut atau tidak, dari hidung atau tidak. Apa yang dirasakan? Terpaan udara itu, CO2 yang keluar dari rongga hidung dan rongga mulut. Terus dibilang, Pak Yamamoto, sekarang kan pandemi. Kalau kita dekat-dekat, nanti tertular. Ya memang begitu. Kalau mau jadi penolong, ya, kalau mau jadi penolong, yang diutamakan adalah bagaimana kita bisa mempertahankan untuk korban ini dia tetap apa? Dia tetap hidup, ya. Dia tetap hidup. Ya, jadi lihat, dengar, dan rasakan. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Apa yang didengar? Apa yang dirasakan? Lanjut. Lanjut. Nah, sekarang coba mundur lagi. Oke. Sekarang kita berbicara kepada pertolongan pertama, ya. Pertolongan pertama. Fase
pra rumah sakit. Maksudnya pra rumah sakit itu sebelum kita antar korban itu ke rumah sakit. Berarti dia di luar ya, bukan di unit pelayanan. Fase ini melakukan perawatan di tempat kejadian. Jadi kalau misalnya di pantai, di mall, di tempat olahraga, dan lain sebagainya. Bentuk pertolongan ini adalah bantuan hidup dasar. Kembali lagi kan? Bantuan hidup dasar. Dan mempertahankan nyawa dengan melakukan pertolongan pertama. Lanjut. Lanjut. Nah, kalau fase di rumah sakit ya, umumnya adalah rumah sakit atau puskesmas, perawatan seharusnya tidak berbeda dengan fase pra rumah sakit atau fase di luar rumah sakit. Cuman yang perlu diperhatikan di sini, kalau di rumah sakit itu kita sudah berbicara ada ruangan ini, ada ini, ada ini, ada ini dan lain sebagainya ya. Ada dokter ini, ada ini, ada ini, jadi tidak terlalu sulit ya. Yang menyulitkan itu ketika nanti kita menghadapi di luar rumah sakit. Lanjut. Nah, hal-hal yang diperlukan dalam gawat darurat ya adalah komunikasi yang mudah dijangkau dan diakses oleh masyarakat. Petugas harus lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Artinya jangan sampai di dalam pelaksanaan tim medis itu jauh dari tempat-tempat di mana kita saat ini sekarang kita lagi mempersiapkan untuk venue dan lain sebagainya. Jangan sampai tim medis itu jauh dari tempat pertandingan, jauh dari tempat penginapan, ataupun mungkin misalnya, ya Bapak Ibu sebagai penolong, karena ada kegiatan lain, karena ada apa? Tinggalkan tamu, tinggalkan yang mau dikerjakan, yang apa merupakan fokus tanggung jawab yang diberikan oleh panitia. Akhirnya mengabaikan tamu-tamu kita, ya. Lanjut. Nah, para penolong ini kalau sekarang saya boleh katakan Bapak Ibu adalah atau kawan-kawan ini adalah orang awam, ya. Orang awam, orang yang baru sekarang dikasih sedikit pencerahan terkait dengan pertolongan pertama. Kelompok yang tidak terlatih, ya, memiliki sedikit pengetahuan tentang pertolongan pertama atau hanya meniru apa yang pernah dilihat. Mungkin datang ke rumah sakit, ya, melihat, mengantarkan saudaranya, keluarganya, melihat tindakan yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Saya juga bisa. Saya mau coba-coba. Ya. Sebaiknya jangan, ya. Penolong pertama itu biasanya mereka yang datang lebih dulu berada di apa? Di korban. Ya. Terus tenaga khusus ini biasanya tenaga-tenaga terlatih, ya. Tenaga-tenaga terlatih dan yang sering melakukan atau sudah sering lakukan tindakan. Oke, lanjut. Hal-hal yang dilakukan oleh tenaga terlatih, ya, menilai penderita. Jadi kita kalau sudah terbiasa dengan dunia kedaruratan, maka biasanya kita menilai dulu. Ini betul tidak, ya? Posisinya betul tidak? Kejadian ini betul menimpa dia atau tidak? Ya, dinilai. Betul-betul dia pingsan atau tidak? Ya. Setelah itu kita stabilkan keadaannya. Tadi ya, kita rapikan ya. Kalau memang posisinya itu dekat dengan api, maka kita harus apa? Geserkan dari api. Kalau itu dekat dengan aliran listrik, kita harus apa? Geserkan dari situ. Kalau itu misalnya dekat dengan kolam atau apa saja yang membahayakan dia lagi, maka kita harus apa? Harus geserkan ya. Setelah itu transportasi dan kalau perlu untuk rujuk, maka kita harus rujuk. Saya mau kasih trik sedikit saja ya. Ketika ada yang pingsan, ya, ketika ada yang pingsan, jangan panik, ya, jangan panik. Kalau panik, maka
semua yang rencana kita mau buat, yang mau kita tindakan kepada korban ini akan hilang buyar ya. Jadi jangan panik, kuncinya jangan panik, tidak boleh panik. Sekalipun tetangga di sebelah keluarganya sudah bicara, kebun binatang sudah keluar semua, ataupun derayat air mata sudah berusaha untuk apa? Jangan panik, jangan terpancing ya. Lanjut. Setelah diberikan pertolongan pertama, selanjutnya mungkin harus dilakukan transportasi ke fasilitas kesehatan. Jadi kalau kita melihat kita tidak bisa menolong dia di tempat kejadian, maka kita harus merujuk ya. Harus merujuk. Apapun upaya yang Anda lakukan untuk memberi pertolongan, jangan sampai keadaan korban lebih buruk ya. Jadi apapun yang kita mau lakukan kepada korban, pertolongan apapun yang kita mau buat, jangan sampai dia lebih apa? Lebih buruk lagi, atau bencana itu lebih apa? Lebih fatal lagi ya. Lanjut. Lanjut aja. Nah, tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki oleh awam atau awam terlatih secara khusus. Ini bicara medis dasar ya. Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. Jadi kalau misalnya saya bisa melakukan resusitasi, saya bisa melakukan RJP, itu bukan saya baru sekarang, tapi sudah apa? Melewati tahapan. Sudah ada sertifikat legalitas yang saya kantongi, dan itu diulang-ulang ya. Sehingga ketika kita bisa diperhadapkan kepada legalitas hukum, maka saya bisa bertanggung jawab ya. Ingat itu baik-baik ya. Apapun yang kita mau buat harus apa? Harus kita paham. Karena sekarang ini sedikit saja pasti apa ujung-ujungnya pasal. Ujung-ujungnya pasal ya. Lanjut. Pelaku pertolongan pertama, penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan medis dasar. Jadi biasanya kecelakaan banyak yang nonton, tapi yang menolong berapa banyak? Berapa banyak? Sedikit toh. Bahkan tidak ada ide kenapa, dia kenapa? Hanya lihat dan bertanya. Ya. Lebih banyak memilih untuk menonton dan memberikan statement yang aneh-aneh. Lanjut. Tujuan memberikan pertolongan adalah menyelamatkan jiwa penderita, mencegah supaya jangan dia cacat, memberi rasa nyaman, dan menunjang proses penyembuhan. Jadi tindakan kita pertama supaya jangan memperburuk tindakan-tindakan selanjutnya. Ya. Jadi misalnya di voli pantai, ya. Di voli pantai ada yang smash. Mungkin kena di daerah-daerah yang memang sensitif dan dia harus tergeletak pada saat itu. Berikanlah kesempatan kepada mereka yang betul-betul sudah terlatih untuk mengangkat tandu keluar dari situ. Ya. Jangan satu pegang kiri, satu pegang kanan, satu pegang di kaki kiri, kaki kanan seperti angkat apa? Seperti angkat apa? Seperti angkat hewan ya. Lanjut. Ini dasar hukum, lanjut saja. Ya. Ketika kita memberikan pertolongan, ya, kalau itu di rumah sakit atau puskesmas, ada informed consent, ada selembar kertas yang diberikan kepada keluarga, tolong baca dulu, karena saya mau ambil tindakan ini ya. Dilihat, baca, dan ditandatangani. Setuju ya? Setuju untuk kita. Tapi kalau misalnya tindakan itu di depan kantor gubernur, mau dapat surat itu dari mana? Hah? Tidak ada toh?
Atau mau di Pantai BSJ, kita nolong orang keluar dari air, terus mau lakukan RJP, mau minta izin, terus info konsennya dari mana? Tidak ada. Oleh sebab itu, lakukan pertolongan sesuai dengan yang saudara Anda ketahui. Anda bisa lakukan. Jangan melakukan sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan. Ya. Yang tidak bisa Anda lakukan tapi paksa. Contoh, saya minta tolong ibu ini kah? Ibu ini bisa ke depan? Yang pakai topi? Ya. Oke. Terus yang di depan di ini. Ya. Ya, betul. Naik di sini. Ini mohon maaf ya, hanya sampel saja. Yang tadi saya ceritakan tadi ya. Kalau tidak bisa lakukan, jangan paksa. Sekarang saya bilang begini, ibu ini pingsan. Dia bisa angkat ke tidak? Hah? Yang ini pingsan, ini bisa angkat tidak? Jangan paksa. Silakan. Itu yang paling simpel, ya. Itu yang sederhana. Jadi kalau tidak bisa, jangan paksa diri. Sadar diri saya tidak mampu. Berat badan saya sekian, yang saya mau nolong sekian. Ya. Lanjut. Minta bantuan, segera mencari bantuan, terutama untuk kasus-kasus emergensi ya. Jadi kalau misalnya dia main bola, ya, kena teras, terus harus patah dan lain sebagainya, jangan sok jadi pahlawan karena di tribun itu banyak orang, ya, mau sendiri, ya. Hubungi layanan kesehatan terdekat, ataupun kalau ada tenaga kesehatan yang dikenal atau polisi kah ya yang dianggap bisa membantu, silakan hubungi. Lanjut. Kewajiban berlaku, menjaga keselamatan diri. Tadi saya bilang tuh, ukur diri. Ketika saya mau tolong, saya sudah nyaman atau tidak? Saya sudah aman atau tidak? Saya sudah safe atau tidak? Jangan sok jadi pahlawan, ya, sok jadi pahlawan, terus mau nolong orang. Sadar diri dulu, saya mampu tidak? Saya punya keterampilan tidak? Saya punya skill tidak? Ya. Menjaga keselamatan diri, tim, dan orang di sekitar kita ya. Dapat menjangkau penderita, dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancamnya. Jadi kalau tidak bisa mengenali ancamannya, tidak bisa menilai, jangan sudah masuk ke rada itu ya. Mendingan cari orang yang apa? Yang bisa mampu. Karena ketika kita melakukan tindakan yang keliru, tindakan yang salah, ya, pertama kali kita lakukan sesuatu yang salah, maka akan menjadi fatal bagi penolong, bagi yang ditolong. Meminta bantuan ataupun langsung dirujuk ya. Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan situasi korban. Lanjut. Membantu pelaku pertolongan yang lain ikut menjaga kerahasiaan medis, ini yang sering. Ya, saya ingin menegaskan di sini rahasia medis ya itu tolong dijaga. Sekalipun Bapak Ibu ya teman-teman ini bukan orang medis misalnya, tetapi ketika ada di lapangan, ada di tempat-tempat keramaian ya, ketika kita menolong seseorang, kalaupun ada hal-hal yang kita lihat ada agak ganjal ya, jangan dicerita, kemarin saya bantu ibu itu, saya bantu cewek itu, ternyata ada gambar peta Papua dan lain sebagainya. Tidak perlu diceritakan ya, karena tidak perlu memang ya, tidak perlu ya. Tolong rahasia itu dijaga ya. Mempersiapkan penderita untuk ditransportasi. Lanjut. Jujur dan bertanggung jawab, berlaku profesional, kematangan emosional, baru
dengar satu kata langsung meledak ya. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan mempunyainya sertifikat ya, kondisi fisik yang baik, mempunyai rasa bangga. Lanjut. Ya, ini adalah alat-alat proteksi kita. Jangan jadi pahlawan kalau tidak ada sarung tangan. Ketika berhadapan dengan darah, ya, anggap bahwa itu adalah apa? Itu adalah apa? Sarana penyakit yang mengancam kehidupan saya sebagai penolong. Jadi harus proteksi. Kalau tidak ada sarung tangan pakai apa? Kalau tidak ada sarung tangan pakai apa? Pakai apa? Pakai plastik. Yang terpenting adalah jangan jadi pahlawan di hari begini, ya. Saya tidak tahu kalau Mas ini ada HIV atau tidak. Mas ini juga tidak tahu saya ada HIV atau tidak, ya. Jadi harus apa? Harus proteksi. Kacamata pelindung, baju pelindung, masker penolong. Ya, hari ini kita masih diperhadapkan dengan pandemi, maka masker jangan dilepas. Lanjut. Prinsip utama dalam menghadapi darah tadi saya sudah bilang. Lanjut. Lanjut. Ya. Yang terakhir, amankan diri sendiri terlebih dahulu, ya. Keselamatan penolong adalah number one. Kalau saya sudah sakit, kalau saya sudah cedera, kalau saya sudah terpapar, apakah saya masih bisa menolong orang lain? Tidak bisa, ya. Pelaksanaan PON ini kan mulai hari ini sampai dengan tanggal berapa? Tanggal berapa? Halo, tanggal berapa? Jaga kesehatanmu. Sebelum datang sakitmu, ya. Jadi jaga supaya saya menikmati tanggung jawab yang diberikan, saya supaya tetap sehat sampai melaksanakan tugas ini selesai. Kesehatan yang Tuhan sudah berikan saya harus jaga. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Terima kasih. Baik, langsung saja. Ini kesempatan pertama saya kasih kepada rekan-rekan 2 orang penanya. Sebutkan nama, terus bidang apa, langsung to the point pada pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya. Kalau tidak bertanya berarti semua sudah mengerti. Ada yang mau bertanya? Atau rekan-rekan yang ada di klaster Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, kalau mau bertanya bisa chat lebih dulu. Nanti mohon bantuan admin untuk tampilkan. Kalau ada yang mau bertanya. Atau yang dalam ruangan ada yang mau bertanya? Langsung berdiri. Sebutkan nama. Bidang apa, langsung pada pertanyaan. Singkat, padat, dan jelas. Silakan. Terima kasih. Nama saya Alang Lamida, bidang sosial ekonomi. Singkat saja saya pertanyakan, misalnya kita mendapatkan peserta, orang pingsan, baik itu peserta atau panitia, terus cara mengangkatnya itu bagaimana? Jangan sampai yang seperti dikatakan tadi ada yang tarik tangan kiri kayak angkat binatang begitu. Cara angkatnya bagaimana supaya yang pingsan itu bisa selamat? Terima kasih. Masih ada waktu? Oke, satu lagi. Ada lagi satu orang penanya? Singkat, padat, dan jelas. Ada? Kalau ada langsung berdiri di atas. Oke. Mohon bantuan panitia untuk Ade kalau bertanya mungkin agak ke depan sedikit. Nanti panitia bantu untuk kasih mic. Maksudnya agak ke depan. Oke.
Terima kasih. Nama saya Yunice Numberi, saya dari bidang konsumsi. Yang saya mau tanyakan itu tadi tentang mati klinis. Yang tadi Bapak jelaskan kalau saya lihat orang yang tiba-tiba itu dia henti napas, itu sudah pasti dia mati atau belum? Kalau dia henti jantung sudah pasti mati atau belum? Terima kasih. Coba sekali lagi pertanyaannya. Pelan-pelan, suaranya agak keras tapi speednya pelan. Bagaimana? Coba ulang. Yang saya mau tanyakan tentang mati klinis. Tadi yang Bapak jelaskan tentang mati klinis. Jadi kalau misalkan nafasnya itu berhenti, itu sudah pasti dia mati atau belum? Kalau jantungnya itu berhenti, dia mati, sudah pasti mati atau belum? Terima kasih. Ada yang mau jadi volunteer di sini? Saya butuh 4 orang. Sesuai dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan tadi. Karena kemarin disampaikan waktunya sangat singkat, jadi saya tidak bawa alat peraga atau maniken. Kalau ada 4 orang, terserah mau laki-laki perempuan. Apakah PON itu dia memilih laki-laki saja? PON itu dia memilih wanita saja? Ayo silakan volunteer. Lebih cepat lebih bagus. Ada? Tidak ada? Silakan maju ke depan 4 orang. Ini ilmu mahal. Mahal. Untuk orang awam mahal, ya. Satu lagi? Ya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara mengangkat, ya? Iya kan? Bagaimana cara mengangkat? Kalau misalnya saya sendiri, silakan. Kalau misalnya saya sendiri, terus temukan seseorang yang pingsan. Ya. Saya datangkan, tadi saya bilang apa? Saya harus sapa dia dulu. Amos, 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 Amos. Dia tidak merespon, ya. Dia tidak merespon, ya. Ketika dia tidak merespon, saya lakukan apa? Saya lakukan apa? Halo? Halo? Apa? Saya lakukan apa? Amos. Ini karena laki-laki toh, jadi terserah saya. Kalau perempuan ya pikir-pikirlah, jangan sembarang, ya. Toh, Amos. Amos kok jangan titip saya. Ya toh, dia sudah merespon, ya. Sekarang kalau saya sendiri mau angkat dia, ya. Kalau itu misalnya saya tidak mampu, berat badannya dia dengan saya berbeda, dan penolong cuma sendiri, ya. Kalau di dalam ruangan kan gampang, ya. Kalau dalam ruangan. Tapi kalau tidak ada, hal yang sangat penting sekali.
Sudah lihat cara ambilnya tadi? Sudah lihat? Sudah lihat ya? Sudah lihat ya? Sekarang saya ambil. Ya. Perhatikan baik-baik ketika saya ambil. Bedanya di mana? Hah? Kalau kita mengambil sesuatu, jangan terbiasa dengan apa? Ya. Ingat, usia kita masih apa? Masih panjang, ya. Jadi cara mengambil sesuatu, lutut kita masih bagus kan? Kan tidak susah. Ya. Bagaimana? Ya. Oleh sebab itu ketika kita akan mengangkat orang, ya, tadi di slide itu kita harus apa? Petugas harus memperhatikan posisi, atur posisi, ya, atur posisi. Seandainya 20 kali atau 50 kali dalam seminggu, Bapak Ibu kawan-kawan coba lakukan. Ambilnya begini. Coba saja. Saya tidak mau kasih tahu akibatnya apa, tapi coba saja. Oke, sekarang lanjut kepada cara mengangkat. Ya. 3 orang, tadi 3 orang. Ya. Nah, mereka 3 ini akan diskusi saya di mana, ya, sesuai dengan postur tubuh dan kekuatan, ya. Jadi harus diskusi, saya di posisinya di mana? Saya di kaki, saya di badan, atau saya di kepala, ya. Ini yang biasa saja, yang biasa. Silakan diskusi dulu. Nah, saya di pinggang, saya di kepala. Oke, cara mengangkatnya bukan dari kepala, dari samping, ya, dirimu dari sebelah. Mengangkat seseorang, ya, mengangkat seseorang itu semua sejajar, ya, jangan 2 di kiri, 2 di kanan, 1 di kanan, ya, karena kita tidak tahu, apalagi misalnya besok, ya, besok di venue-venue tertentu, di tempat-tempat olahraga tertentu, kita kan tidak pernah tahu kalau misalnya lokasinya itu mungkin agak turun atau agak naik. Bagaimana cara mengangkat korban yang kita harus hadapi tanjakan atau turunan? Posisinya berapa orang di bawah, berapa orang di atas, ya? Oke, coba turun. Sip. Saya mau tanya, kalau Yau sendiri kalau angkat berat ke tidak? Berat sekali. Tapi kalau sudah ada 2 temannya lagi, atau 3 temannya lagi, atau 4 temannya lagi, kan tidak susah toh? Lebih ringan. Lebih ringan lagi, ya. Lebih ringan lagi ketika, permisi, punya siapa ini?
ketika kita bisa gunakan kursi. Yang bersangkutan kasih naik duduk di sini, ya, ikatkan kakinya, geser, bukan sulap, ya. Oke, terima kasih. Yang berikut pertanyaannya tadi, mati klinis, ya. Ada 2 kematian kan? Mati klinis dengan mati apa? Mati apa? Yang di atas mati klinis dengan mati apa? Kalau mati klinis, apanya yang berhenti? Apanya yang berhenti? Napas dengan. Kalau mati biologi, tubuh kita ini, badan kita ini diatur oleh sistem. Diatur oleh sistem yang namanya O. Kalau otak sudah tidak berfungsi, ibarat sama dengan komputer apa? Kalau komputer apa? Ya, Anda yang bicara. Jadi kalau nafas sudah tidak berfungsi, jantung tidak bisa berfungsi, masih bisa kita lakukan kompresi jantung. Ya, kompresi jantung masih bisa. Kenapa? Karena belum ada kerusakan di otak. Tapi kalau otak sudah tidak berfungsi, biar pakai alat berat juga, ya, bisa ya. Sudah selesai? Kita berikan aplaus untuk semua. Salah.